ini memang benar-benar pulas nih kata gue, 2 orang kata gue kan. Baru tuh bang tidur sekitar 10 menit 15 menit merem gitu, gue paksain. Gue dengar suara kerincingan dari mana. Sama apa bebarengan nama ini bang, sama apa namanya, kepakan kuda gitu, kaki terus Mungkin kayak kereta kencana gitu ya? kayak gitu bang. Gue ngedenger kayak gitu bang, kata gue, kok ada suara kayak gini, kata gue kan. Gue tuh pendakian ini nih dari Simaksi segala macam ini gue kagak izin sama orang tua gue. Oke. Gitu, gue kagak izin bang. Nah gue tuh juga sadar waktu pas kaki gue bener-bener ambruk bang. Gue tuh langsung kayak mikir dalam, pokoknya saking kesakitan juga sambil mikir kayak anjir apa ini efek gue nggak izin kayak gitu bang. Bayangkan jika Anda berpetualang ke hutan yang lebat dan misterius, di mana setiap langkah membawa Anda lebih dekat ke dunia yang tidak terlihat. Malam ini kita kedatangan narasumber yang mengalami gangguan dari makhluk halus selama petualangannya. Tawa yang menyeramkan, penampakan kuntilanak, dan suara lonceng kereta kuda yang terdengar saat ia mencoba tidur. Semuanya menjadikan malam itu sebagai malam buruk yang nyata. Apa yang sebenarnya ia alami di dalam hutan yang sunyi itu, dan bagaimana ia menghadapi ketakutan yang datang dari dunia lain? Langsung aja kita gas masuk ke ceritanya. Jadi itu gue ngajakin temen gue kayak ayolah temenin gue naik gunung gitu kan. Simaksi sama logistik dari gue lah kata gue gitu kan, biayanya dari gue lah, sekalian temenin gue lah gitu kan. Nah akhirnya temen gue 2 orang ini mau lah gitu kan. Nah singkat cerita tuh gue pendakian bulan September tanggal 3, gue ingat banget tuh, tahun 2022. Nah ya kan, nah terus gue apa namanya, seminggu sebelum gua apa ya kayak bayar Simaksi, ngasih duit buat logistik kayak gitu, gua tuh rencana tuh di grup tuh bikin grup lah ya, bikin grup. Terus habis itu, nah di satu sisi tuh teman gua nih si Rapi nih, karena teman gua nih ada Raffi sama Wono berdua nih, sama gua lah bertiga. Jadi pendakian gua tuh bertiga. Nah di grup ini tuh si Rapi nih ngingetin gua nih apa ya kayak, Prin, lu yakin gak nih naik gunung gitu kan. Gitu, lu siapin deh. Si Rapi ini apa ya nyaranin gua nih buat apa namanya siapin fisik lah, mental lu gitu kan, karena lu belum pernah naik gunung, Olahraga lah ya. nah, olahraga lah gitu kan. Akhirnya ya gua di situ ngeremehin nih bang, ngeremehin omongannya dia nih ya kan. Gua ngeremehin, gua bilang kayak gini, alah naik gunung doang, jalan doang mah bisa lah gue nyampe puncak, kata gue gitu bang. Nggak perlu olahraga ya? Nah, nggak perlu olahraga, kata gue gitu bang. Gue bilang nyeletuk kayak gitulah. Terus temen gue gini, yakin lo? Ya udahlah lihat aja nanti. Udah, gue pokoknya ngeremehin gunung gede lah, maksudnya gitu kan. Jalan doang lah bisa, kata gue gitu. Nah, emang tanpa persiapan karena gue juga kerja kan, karena ya udahlah namanya olahraga juga susah lah nyari waktu, kata gue. Udah akhirnya. Nah, H-2 tuh gue agak ini bang, bermasalah sama pembayaran Simaksi lah. Pokoknya gue tuh susah nih pembayaran nih, maksud gue kan gue bayar Simaksi pakai ATM gue lah, agak susah, kata gue. Ini kenapa ya, gue akhirnya nyari kan kayaknya Simaksi harus BSI tuh kalau nggak salah tuh ya,
Akhirnya udah dapet tuh, gue muter-muter nyampe panik nih ya kan, udah mau ceritanya tuh tanggal 3-nya itu kita harus jalan kan, beli SIM-Maxi. Panik kata gue. Akhirnya ya udah nemu lah salah satu, ini bisa lah, maksudnya gue bisa transfer ya akhirnya. Berarti lu bikin SIM-Maxi-nya online ya? Online benar, Oke. lewat website. Nah, jadi harus cek kesehatan juga kan. Nah akhirnya ya udah tanggal 3 nih, ceritanya nih si Wono ini SIP 3 nih bang, SIP 3 dia kerja. Nah posisi tuh gua tuh apa namanya Sabtu, kan rencananya Sabtu sama Minggu nih pendakian nih ya kan, tanggal 3 4 ya kan, 3 sama 4. Nah si Wono ini SIP 3 di hari Sabtunya, di hari Jumat, jadi pulang Sabtu tuh pulang kerja nih dia, si Wono. Nah akhirnya gua tuh nginep nih di rumahnya si Rapi, di hari malam Sabtu nih ya kan, gua nginep. Nah di situ pokoknya logistik udah dibeli lah sama Wono sama Rapi, gue kasih duit ya kan, udah dibeli. Nah cuman di pas gue malam itu ada yang kurang nih ya kan, ada yang kurang apa logistik. Akhirnya gue sama Rapi jalan ke minimarket ya kan. Nah disinilah gue pas udah beli belanja, keluar nih dari minimarket nih bang. Nah pas keluar nih gue nyeletuk gini bang, gue bilang kayak gini, apa Pi, gue bilang kan sebelum balik lagi ke rumah Rapi nih ya kan, Pi, gue kayaknya gue kayaknya bakal muntah deh di gunung. Gue bilang kayak gitu bang, seolah-olah tuh gue kayak tahu bakal kejadian bang. Gue bilang kayak gitu. Nah muka teman gue nih agak kayak gimana gitu, pelongo gitu kan, kayak hah gitu kan, Apaan sih lu kayak gitu ya? masa ya apaan sih lu, masa kayak apa, masa nggak kuat, masa muntah sih di gunung gitu kan, kata teman gue gitu kan. Plastik ada lah, trash bag juga gue udah beli gitu kan, kata teman gue gitu si Rapi. Ya udah akhirnya singkat cerita gue langsung balik. Udah tuh gue posisi si Wono ini mampir ke apa, naro carry lah ke rumah Rapi. Jadi pulang kerja dia langsung ke rumah Rapi lah, jadi dia nggak bawa beban lah. Akhirnya udah situ gue tidur tuh, pokoknya Wono berangkat kerja dari rumah Rapi, gue tidur sama Rapi tuh sekitar jam 11 lah, 11 malam. Nah pas gue bangun nih ya kan, si Rapi tuh bilang kayak gini bang, apa, Prin lu ngigo apa semalam, kayak gitu bang. Nah gue ngerasanya gini bang, gue ngerasanya tuh tidur pules banget ya pokoknya. Tidur mah udah tidur, tiba-tiba bangun pagi. Cuman si Rapi nyeletuk bilang kayak gitu di rumahnya dia. Gue kagak mimpi apa-apa, kagak ngigo, udah perasaan gitu lah. Udah singkat cerita udah lewat. Sekitar jam 8 pagi nih bang, pagi kan, Wono nyampe lah rumah Rapi, Wono. Nah si Wono nih udah nyampe kan, mungkin SIP 3 mungkin capek kali ya. Terus juga kita kan targetnya niatnya pagi nih berangkat ya kan. Cuman jam 8 lah Wono nyampe. Si Wono tuh nyeletuk gini bang, apa ya, kayak gini dia. Aduh udah siang nih gitu kan, padahal masih jam 8. Aduh udah siang nih gitu kan, ntar nyampe jam berapa nih, udahlah nggak usah ke gunung lah gitu, nyeletuk kayak gitu bang. Nah gue sambil nada bercanda mungkin ya, gue langsung bilang kayak gini kan, apaan lu, gue udah ini ngeluarin duit gitu kata gue ya kan. Ya itu circle pertemanan, Iya, paham ya. kata gue udah ngeluarin duit, kata gue gitu kan, harus jadilah berangkat, kata gue gitu kan. Ya udah akhirnya gue berangkat, start tuh jam 8:30 atau jam 9 gitu, berangkat lah bang, kita naik motor. Nah, gue bawa motor firing lah ya kan, bawa carrier segala tuh, pertama kali juga tuh gue bawa motor kopling ke sono, ke gunung ke base camp Pia Putri ya kan. Akhirnya singkat cerita nyampe lah di base camp tuh jam sekitar jam setengah 2-an. Nah kan kalau SIM-Maxi online tuh harus cek kesehatan ya katanya gitu kan. Akhirnya ya udah cek kesehatan. Nah pas cek kesehatan nih, si orang yang ngecek gini bilang kayak gini bang, bilang ke gua nih, bilang ke teman gua. Cuman kan dia bilang ke guanya gini, Mas ini semalam bergadang ya gitu kan. Kagak gitu. Orang semalam tidur sore kok, ya jam 11 lah ya, mungkin yang nggak tahu lah. Tensi gue tinggi bang, ceritanya tensi gue tinggi. Nah, terus akhirnya si yang pemeriksa itu bilang ke Wono, Mas ini temennya ini ya dijaga,
kalau capek udah istirahat aja, jangan maksain. Nah, ya kan. Bilang ke Wono nih si ini, iya Pak gitu kan. Akhirnya udah keluar dari cek kesehatan itu, temen gue bilang si Wono ini kayaknya beli makanan dulu gitu buat makan di pos 2, niatnya gitu buat makan di pos Beli 2. makanan jadi ya? Beli makanan dia, nasi sama lauk gitu kan. Akhirnya beli, gua nih yang nenteng nih bang, gua yang nenteng 3 bungkus ya kan. Nah pas udah itu barulah ke si Maksi atas tuh ya kan, tadi kesehatan di bawah baru ke si Maksi atas ya kan. Ya udahlah pendataan lah situ. Setelah itu pokoknya itu Wono lah yang iniin, kayak buat mastiin udah bayar apa belum lah ya kan. Baru tuh start itu jam 2-an lah gue inget, dari si Maksi kita nge-track. Karena si Wono sama Rapi ini sebenarnya dia udah 2-3 kali lah naik gunung gede. Kalau gue kan perdana nih ya kan, naik lah ya kan, naik dari si Maksi terus. Nah pokoknya di bebatuan di sampingnya ada sawah nih, gue pokoknya paling depan bang, lagi semangatnya lah pokoknya ya kan. Gue depan, Wono sama Rapi di belakang. Terus habis sudah itu nah di situ ada keganjalan juga nih. Pas gue jalan, itu sebelumnya belum berdoa nih bang, belum berdoa. Di situ gue kayak dilempar ini bang, dilempar ranting pohon. Nah posisinya nih bang, gue hampir mau nuduh teman gue nih yang belakang, si Rapi Wono. Cuman gue lihat sekitar dulu. Posisi pohon nih kagak ada yang menjalar bang di atas kepala gua. Posisi pohon tuh agak jauh di kanan. Di kanan posisi. Nah ya kan, posisi di kanan, dan gua ngeliat ke atas tuh nggak ada yang menjalar bang. Posisi tuh kayak ada yang lempar dari kena depan kepala gua nih. Sampai gua anjir gitu kan, kata gua. Apaan nih? Gua ngeliat ranting pohon. Gua nengok ke belakang bang, ya kan. Pas gue ngeliat atas ini, gue nengok belakang, takutnya teman gue juga. Tapi gue logika, teman gue ini, 2 orang ini kayak sambil ngobrol, kagak jahil gitu. Gue yakin, gue juga tau lah teman gue gak jahil kayak gitu, ya kan. Apalagi gue juga pertama ya kan, gak bakal jahil lah dia berdua. Terus dia lagi ngobrol gitu kan, terus baru tuh gue langsung logika, kayaknya gak mungkin nih kata gue. Gue gak cerita tuh, gue tahan lah pokoknya yang lempar ranting itu. Baru tuh gue bilang kayak gini, Won, kita belum berdoa, gitu. Ya udah akhirnya berdoa di situ bang, doa, baru kita nge-track lagi. Itu gue tahan lah cerita ranting itu ya kan, dilempar ranting. Gue jalan nih bang, ya kan. Nah di kejadian lagi bang, itu gue jalan di pos yang di trek yang tangga, di trek tangga nih bang. Di situ gue nyium bau enak banget bang. Enak banget, bau enak, kayak bau darah gitu bang, bau darah, pokoknya enak banget lah, kayak amis gitu bang. Di situ gue muntah bang, gue muntah. Itu yang tanahnya kering bang, tuh udah kayak air ngalir tuh. Teman gue langsung kayak, teman gue nih di belakang kan ngeliatin gue muntah nih, kenapa lo Brin gitu kan, ditanya, kenapa lo Brin gitu kan. Terus habis itu gue muntah tuh kan, gue lemes bang. Nggak tahu nih Won, kata gue, nggak tahu Pi, kata gue gitu kan. Kok gue muntah ya gitu ya. Posisi tuh gue kalau dibilang gue juga nggak lapar banget bang, nggak lapar, pokoknya nggak lapar. Ya kalau itu sepanjang trek itu sebelum gue muntah itu emang gue minum gitu kan, minum aja. Nah, gue muntah, gue ambruk lah bang di situ di trek. Nyampe ada pendaki lewat tuh kayak nanya gini apa, bang kenapa gitu kan. Nanya. Teman gue yang nyaut, sampean aja kali ini katanya gitu. Kaget kali ya? Mungkin kaget kayak gitulah bahasanya, baru pertama soalnya gitu kan. Ya gue juga pikir positif lah kayak gitu kan, pikir positif. Ya udah habis sudah itu baru tuh gue disemangatin lah sama 2 teman gue ini, ayolah Prin semangat gitu kan. Pos 1 ntar lagi gitu kan. Oh ya udah gue bangkit jalan lagi. Nah pas sebelum pos ojek nih bang, ada belokan, pokoknya mau ke arah pos ojek ada belokan. Gue bertiga nih, gue posisi paling belakang, Raffi sama Wono paling depan. Nah ini kita tuh kayak barengan nih bang, ada satu, kalau gue lihat sih
kayak bawa bapak, kayak mungkin kayak akamsi ya. Cuman nih gue bertiga nih ngelihat nih dia Pak, kalau nge-track tuh mungkin kan kita kesini. Nah ini kayak ada jalur setapak nih Bang, ada jalur setapak, dia masuk nih Bang. Cuman kita refleks juga ngelihat balik lagi, ngelihat ke dia itu udah kagak ada. Pas dia masuk ke jalur setapak itu, teman gue nyeletuk gini, itu perasaan tadi ada orang dah, kayak gitu. Iya ya, pada nyaut dah tuh. Iya ya, mungkin itu jalur kemana kali jalur lama gitu. itu. Ya bisa jadi lah kayak gitu kan, kita pikirannya kayak gitulah. Nah, namanya juga akamsi mungkin, kata gue gitu. Iya kali, ya udah lanjut lagi Bang. Nah, pas nyampe tuh pos ojek nih, ada warung, kita mutusin makan di situ. Si Wono nih yang bilang, kita break, makan dulu. Bilang ke gua, lu isi perut dulu, katanya gitu kan. Paksain aja gitu. Takutnya perut lu kosong, katanya gitu. Udah paksain. Gua enak nih Bang, gua enak banget. Cuman ya udahlah, mau nggak mau gua juga ya baca bismillah ya kan. Akhirnya gua makan, nggak habis lah. Cuman 2 orang teman gue ini nih makannya lahap banget lah, gitu ya kan. Habis dia, ya udah. Habis udah itu setelah break, gua makan isi perut, lanjut lagi nih Bang, dari pos ojek. Dari pos ojek kita lanjut. Mau ke arah pos 1 ya kan. Pos 1. Nah, di satu sisi tuh itu ada pendaki juga. Kita tuh saling balapan nih Bang. Jadi dia break, kita lewat. Gue nyampe 2 kali sih. Dia break, kita lewat. Gua break, dia lewat. Nah, pas yang ketiga kali itu gua ngelewatin dia, di situ gue tumbang. Ada pohon tumbang juga, itu gue lubruk di situ. Nyenderin, di situ gue lemes banget Bang. Muka gue pucet Bang. Dipoto sama teman gue kan, pas gue lihat anjir, pucet banget gue, putih banget muka gue. Gila, lemes banget itu. Di situ di pohon tumbang itu gue ambruk, duduk. Gue langsung, teman gue ini bilang, ayo Prin semangat gitu kan, semangat Prin, ayo bentar lagi pos 1 nih gitu kan, ayo semangat gitu kan. Disemangatin gue Bang, semangatin. Di situ gue langsung bilang gini Bang, gokil kata gue. Gue nggak bakal apa ya, gue bilang kayak gini, gue nggak bakal ngira naik gunung bakal kayak gini. Gue udah muntah, gue udah lemes banget, gue udah capek Pi. Gue bilang kayak gitu Bang, udah nyerah banget tuh Bang gue di situ. Nah, gue bilang kayak gitu kan, gak lama tuh pendaki yang tadi gue balap tuh naiklah dia, lewat. Setelah itu sunyi banget tuh Bang, gue pengennya tuh lama banget di situ, duduk di situ Bang. Padahal gue tuh lagi lemes-lemesnya di situ. Nah, tetep tuh teman gue ini, ayo Prin semangat, ntar lagi nyampe gitu kan, ayolah. Gitu. Masa belum pos 1 aja udah ini nyerah. Temen gue si Wono nyeletuk kayak gitu kan. Baru tuh Bang, habis itu gue bilang, Won, Pi, kata gue sambil tertatih-tatih lah gue ngomong, lemes banget. Kalau kita nggak naik puncak, lu nggak bakal marah kan? Gue bilang kayak gitu Bang. Kagak lah, ini kan duit juga dari lu, gitu kan. Cuman lu nyesel nggak gitu, lu udah ngeluarin duit, tapi lu kagak nyampe puncak. Gue bilang kayak gitu kan. Gue langsung mikir, ya juga ya. Terus kata gue, tapi gue lemes banget kan. Nggak bakal bisa, gue nggak tahu ke depannya gimana. Gue bilang kayak gitu Bang. Gue langsung lama di situ. Gue mau bangkit, bahu gue berat banget Bang. Mau bangkit nih, sama teman gue tetap semangatin, bahu gue berat banget sumpah. Habis itu baru Bang, gue bilang, Won, keputusan gue kita turun aja. Belum nyampe pos 1 Bang, keputusan gue. Karena kan teman gue ini, karena ya si Maksi logistik dari gue yang ngikut gue lah, maksudnya pendapat gue. Akhirnya udah kita turun aja Won, Pi, gue minta maaf tuh kedua teman gue, karena gue takutnya dia nyesel gitu kan, sudah gitu kan. Ya udahlah, gue nggak usah nyampe puncak, gak apa-apa lah, kita turun aja, kondisi gue lagi nggak bener kata gue nggak tahu di atas kayak gimana. Akhirnya pokoknya pas sudah itu kabut Bang, ada kabut, cuaca mendung tiba-tiba. Akhirnya tuh kita tetap turun. Pas mau ke pos ojek nih, gerimis. Turun lagi ya kan. Pas udah di pos ojek, deres. Jalan lari gua. Lemes lari gua, itu hujan kan. Akhirnya ada warung Bang. Ini pos ojek. Bawah lagi tuh yang kata tadi kita nemu ada akamsi lewat jalur setapak tuh ya kan. Lurusan ke bawah lagi tuh ada warung.
kita nado di situ bang. Tiba-tiba hujan deras bang. Ada petir kata gua. Ya, Kali berapa? Hah? Kali berapa? Nggak tahu udah bang, anjir itu selat lagi. Ya pokoknya gitu bang. Pokoknya cuaca, kata gue langsung dalam hati gini bang. Kata gue dalam hati gini, ini apa gue, apa ya, bersyukur apa ya, nggak jadi naik. Tapi cuaca buruk begini, segala ada petir, kata gue. Cuaca nggak bener banget nih, angin kan kenceng. Sambil itu di warung itu gue dalam hati aja gitu ngomong gitu kan. Teman gue Wono ini nunduk aja udah gitu kan. Habis itu baru tuh bang sekitar jam itu kan gua ngetrek dari jam 2, pokoknya gua turun itu sekitar jam 3, hujan itu jam 4 tuh reda, jam 4 reda di warung itu. Pokoknya gua kan di warung itu ya minum teh hangat lah segala macem ya kan, ngangatin badan, makan, pokoknya di kondisi pitin lah badan gua ya kan. Setelah itu jam 4 cerah banget bang. Tapi tetep bang, gue turun. Gak lama dari situ sekitar ya 10 menit, 5 menit gitu jalur turun dari yang warung itu. Wono Rapi nih depan. Gue dari belakang. Gue ngelihat kaki, pokoknya daerah yang itu ya, turunan itu cerah banget bang. Gue langsung bilang kayak gini. Won, Vi, gue bilang gitu kan. Kita naik lagi yuk. Gue ngajakin naik lagi bang. Di situ gue kayak sadar nggak sadar lah, kayak sadar nggak sadar gitu. Nah kayak gue tuh kayak gini, ini gue bukan sih, gue tadi udah ngajak turun malah ngajak naik lagi gitu kan. Nah terus habis itu si Wono Marapi bilang, serius kagak gitu kan, ini masih jam segini nih, nanti bakal kena malam gitu kan. Terus habis itu ayo udah naik lagi gitu kan. Kondisi gue udah fit nih kata gue gitu kan, ini cerah nih kata gue, ayo naik lagi yuk, gue bisa lah nyampe puncak, gue bilang kayak gitu bang ya kan, gue bisa lah nyampe puncak. Akhirnya si Wano nih bikin persyaratan nih bang, gini bang, oke, kalau misalnya lu kenapa-napa di trek nanti terus lu minta turun, gue nggak mau nemenin lu, bilang kayak gitu bang, karena ini kondisi lu udah lemas kayak begini, pucet muka lu, tapi lu malah minta naik lagi kayak gitu ya kan. Agak aneh lah, dua orang ini ngeliat gue kayak gitu ya, sikap gue kayak gitu, tiba-tiba ngajak naik lagi gitu kan. Ya udah oke, gue langsung bilang kayak gini, ya udah oke. Tapi kalau gue kenapa-napa di jalan, di trek, lu tungguin gue, jangan tinggalin gue. Kalau gue kenapa-napa, lu tungguin gue bakal lanjut, gue bilang kayak gitu bang. Dan alhasil bang, kita naik lagi bang. Itu udah, pokoknya tuh teman gue si Wana ini udah bilang, ini soalnya kita udah apa ya, udah mau pos 1, turun lagi, kita mau naik lagi, ini udah kemakan waktu gitu kan, maksudnya Wano gitu kan. Ya udah akhirnya kita bener-bener naik bang. Di situ gue apa yang nguatin diri lah, ya udah bisa lah gue gitu. Naik bang akhirnya, sekitar jam 4 lewat itu. 4:30 ada kali itu mulai trek lagi naik gitu. Naik gitu kan. Akhirnya gue berhasil bang. Singkat cerita berhasil ke pos 1 tuh bang. Foto-foto dulu lah bang situ. Pas dipoto muka gue pucet banget bang. Gue akhirnya foto nih. Muka lu pucet banget gila Prin. Pas turun tuh ya banyak yang komen kayak gitu lah. Pucet banget muka lu gitu kan. Awas ketempelan, banyak yang komen kayak gitu lah pas gue post tuh kan. Akhirnya udah. Naik lagi bang, pos 1, kita ngejar waktu kan, pasti kena malam, gue juga mikir pasti kena malam. Akhirnya naik lagi, nah pas mau pos bayangan lah, gue nggak tahu. Pokoknya pas mau ke pos 2, sebelum pos 2 ada pos bayangan, gue nggak tahu pos bayangannya berapa. Itu tuh hujan deras bang, hujan deras. Di situ gue ngebreak lah situ, ngebreak gue bang, ngebreak sebelum pos 2 nih, ngebreak. Ada satu kayak terpal gitu, kayak warung, tapi itu nggak ada penjualnya bang, nggak ada penjualnya. Nah posisi tuh di terpal itu karena hujan deras, itu tuh ada ini juga bang, ada satu rombongan 5 orang gitu ya kan, cuman dia nggak lama, 5 menit atau 10 menit gitu dia turun.
dia mau turun tuh ceritanya karena emang hujan kan. Kita naik, nah kita neduh tuh di terpal itu bang. Di terpal itu kita neduh ya kan, neduh karena hujan deras banget. Nah pokoknya di terpal itu nih bang, di tempat warung itu kanan kiri terpal, pokoknya belakangnya los bang, los. Nah itu di situ temen Wono mungkin gue mikirnya gini bang, dia tuh abis shift 3 mungkin ngantuk lah ya, dia nunduk terus dia. Pokoknya selama di situ yang turun ini, pendaki turun itu hening bang kita bang, kagak ada suara. Itu sambil hujan kan, hujan tuh bang, hujan itu nggak ada suara, hening. Rapi juga nunduk. Nah mata gue ini seliweran nih bang, mata gue ini seliweran. Nah gue tuh kalau mata gue seliweran gini nih, kalau gue udah tahu ya maksud gue apa ya, jadi tuh karena orang Jawa ya, mungkin gue ada tahu lah, ngerti maksudnya. Jadi kalau mata gue seliweran nih kayak mau ditunjukin nih bang, kayak gitu. Akhirnya sekali 2 kali tuh gue tahan bang, gue nunduk, tetap gue nunduk. Cuman nggak, karena teman gue ini kagak ada suara, hening gitu kan, bener-bener gue doang tuh di terpal. Yang ketiga kalinya nih mata gue seliweran. Ini posisi Ono, gua, nah gue nih nyerong nih bang, nyerong ke arah pokoknya los terpal itu yang kagak ada terpalnya di belakang, nyerong gini ke arah Wono. Nah di belakang Wono bang, gue diliatin bang. Gue kaget juga nih bang, ngelihat sosok di samping pohon bang. Itu cewek, cuman mukanya rata bang, rambutnya segini. Terus kaosnya juga segini, nggak panjang, putih. Itu di samping pohon. Gua langsung kaget gua, astagfirullahaladzim. Nunduk gua bang, pas udah ngeliat kayak gini. Nunduk gua bang, astagfirullahaladzim. Nah ini si Wono nih kagak ngeh gitu, cuman si Rapi nih ngeh. Kenapa lu Prin? Kayak gitu. Kagak. Astagfirullah 3 kali gua. Astagfirullah. Gue nyoba ngeberaniin lihat lagi, itu udah kagak ada bang. Astagfirullah. Terus baru gue bilang, ayolah kata gue, naik lagi yuk. Gue ngeri kena malam gitu kan, kata gue. Pasti kena malam ini juga, kata gue gitu kan. Udah akhirnya Wono bangun, lanjut lagi. Nah pas sudah ngelewat pos 2 nih bang, nggak tahu pos bayangan keberapa gitu ya kan. Itu pokoknya posisi udah jam 5. Udah ngelewatin pos 2 tuh udah jam 5-an. Terus akhirnya itu hujan udah mulai gelap nih ya kan. Akhirnya gue nge-break bentar. Di pertengahan itu nge-break bentar. Gue bilang ke Wono gini, ini udah jam 5 Won, kita nyalain headlamp gak? Itu posisi belum nyalain headlamp bang. Nyalain headlamp gak? Ntar aja, itu jam 6-an. Oke udah. Karena posisi emang mendung bang, itu juga masih gerimis ya kan. Akhirnya udah, pas udah nge-break itu kita baru tuh pakai jas hujan. Akhirnya nge-trek lagi. Nah dari pos 2 lewat lagi ada pos bayangan nih bang. Pos bayangan lewat ada warung. Itu kaki gue kram bang, kaki kanan yang pertama. Kaki kanan gue tuh pokoknya betis tuh kayak ketarik lah gitu kan. Gue feeling gue gitu kan, kayak ketarik gitu, sakit aja betis gue nih, kayak nggak bisa jalan gitu kaki kanan gue nih. Akhirnya gue bilang, Won, kata gue, Won, kaki gue kena nih, kata gue gitu kan. Gue minta hot cream, kata gue gitu, salep ya kan, salep ada di Wono soalnya. Ya udah ini nih. Akhirnya di warung itu nih bang, gue tuh jalan terus bang. Gue kira tuh itu jalur. Pas gue naik itu, si Wono ternyata nunggu di warung di bawah, ya kan. Gue paling depan nih bang, mau ada kayak ya tanjakan. Gue kira itu jalur bang, Nah, akhirnya gue ngadep posisi ke bawah kan, ngeliat Wono sama itu di warung, gue salepin tuh. Terus gue bilang kayak gini, agak kenceng teriak gini, bilang, Won, ini jalur lurus kan, kata gue, ke ini ke atas. Mana ada ke atas gitu, teman gue bilang gitu. Orang yang kita ini ke kiri gitu kan, ke kiri. Terus gue nengok ke belakang bang, rapet bang jalanan, treknya rapet bang. Gue kira, gue makanya nanjak terus tuh, gue kira, gue juga nanya ini bilang,
kok lu ke bawah sih, temenin gue sini, kata gue ini apa nyalepin. Ini udah salpin aja sono, kayak gitu kan. Akhirnya udah gue salpin sendiri. Pas gue bilang kayak gitu, ini lurus kan ya? Kagak, kita ke kiri. Mau kemana lurus? Pas gue nengok ke belakang bang, rapet bang. Gue kira itu tadinya gue pas naik gitu, tuh gue kira jalur. Kata gue, langsung bang gue turun nyamperin dia. Pas udah tahu gitu, ya udah ayo jalan lagi kata gue gitu. Udah enakan kata gue. Ya udah sambil jalan pelan-pelan ya kan, masih kerasa dikit-dikit lah. Kata gue kaki. Akhirnya jalan lagi ya kan. Wah, posisi pas udah dari pos yang itu nggak lama tuh, itu udah jam 6 bang. Busa gitu, pertengahan ada pos bayangan tuh udah jam 6. Nah sekitar jam 6 baru dah break, pertengahan nyalain headlamp. Headlamp, gue posisi di tengah tuh, bawa center doang tuh, kagak pakai headlamp lah. Rapi sama Wono doang yang bawa headlamp kan. Headlamp gue kasih ke Wono lah. Gue bawa center aja tuh biasa, karena gue di tengah kan. Udah jalan tuh udah jam 6 ya kan. Nah, pas udah jam 6 nih jalan lagi, itu posisi dari pos 2 nih ya, dari pos yang tadi gue keram itu baru tuh bang, sekitar setengah 7 atau jam 7 gitu, gue lupa bang. Kaki kiri gue gantian kena, kaki kiri gantian kena. Nah dibarengin bang, gue dengar suara tawa. Suara kayak kuntilanak bang, dari arah kiri. Itu yang kaki kiri ada suara kayak gitu bang. Itu gue minta break dulu bentar kata gue gitu. Gue nyalepin dulu tuh. Akhirnya nggak lama itu pas gue denger kayak gitu, jalan lagi bang, jalan lagi kan. Mau ke arah pos 3 nih bang, di pertengahan nih bang. Di pertengahan tuh dua-duanya bang. Itu kan teman gue pas kaki kiri gue kram, gue ngedengar kuntilanak kayak gitu, suara kayak gitu. Itu teman gue bilang, ayo Prin semangat, bentar lagi pos 3. Oke lah kata gue, kayak gue udah kena nih kata gue. Tapi ini bergantian kan, nggak blok. Nah pas mau ke arah pos 3 nih bang, di pertengahan lah pokoknya, gue lupa, nggak ada pos bayangan juga, di tengah-tengah tuh kaki gue dua-duanya kena. Ambruk gue bang di trek. Itu posisi sambil hujan tuh bang, basah udah, pokoknya celana kotor dah, blok gitu gue jatuh. Gue langsung bilang kayak gini kan, Won kata gue, Pi kaki gue nggak bisa jalan, gue kayak gitu, kaki gue nggak bisa jalan kata gue, sakit banget kata gue, Won Pi kata gue, ya udah tunggu gitu. Posisi ini karena teman gue ngasih tahu pos 3 bentar lagi, gue paling depan bang, gue nomor Rapi itu di belakang. Nah pas gue break nih bang, pas kaki gue ambruk sejadi-jadinya tuh, jatuh di trek. Itu ada satu rombongan nih bang, 5 orang. Nah gue ngeliat nih bang, satu yang paling depan nih kagak bawa apa-apa bang, kosong. Cuma pas gue teriak on Pi gitu, itu satu pendaki yang paling depan nih bang, yang rombongan itu, dia posisinya kayak gini bang, ngeliatin. Ini matanya nih, pokoknya di sini tuh hitam bang, kayak gini ngeliatin gue ke bawah kan. Pokoknya dia pakai baju putih, gue inget banget. Mukanya masih inget gue bang, ingat banget gue mukanya. Kagak bawa apa-apa, tapi gue ngeliat dia tuh pucet banget bang. Padahal posisi tuh gelap bang. Terus dia juga nggak bawa senter, nggak ada ini. Cuman yang belakang tuh emang pendaki, gue yakin sih itu. Cuman yang depan bang, ngeliatin gue kayak gitu. Akhirnya kan si rombongan ini 4 orang tuh berhenti juga kan, pas gue ambruk di jalan itu, di trek itu kan. Ngeliatin kayak gini, yang paling depan. Terus sambil kayak, pokoknya matanya agak melotot gitu bang, nggak kedip lah pokoknya dia. Itu dia ngelewatin kaki gue bang. Ngelewatin kaki gue. Gue tetep kayak fokus ke kaki gue gitu kan. Cuman gue dia ngelewatin kaki gue. Cuman si 4 orang ini masih nunggu. Terus akhirnya dia nyaut gini, bang itu temennya kenapa gitu kan. Bilang ke Wono, tolong dijaga bang, gitu kan. Tolongin gitu kan, bilang kayak gitu. Iya katanya gitu, iya bang kata si Wono. Akhirnya udah, yang 4 orang ini melipir.
habis udah itu Wono nyamperin gue, baru tuh dia pokoknya di kaki gue ditekan-tekan lah, pokoknya biar ngurangin ini, sabar Prin nih, coba kerasa nggak gitu kan, ini enakan agak lama tuh bang gue di situ bang, ada kali 15 menit mah, nyampe kaki gue benar-benar pulih lah, baru tuh gue habis sudah gue mau bangkit bang, itu posisi pendaki yang tadi tuh udah turun ya kan, sama yang tadi orang yang aneh itu ya, maksud gue udah turun. Nah pas gue bangkit nih bang, berusaha bangkit ya kan, posisi temen gue tuh ada di, pokoknya mata ekor kiri gue tuh dia ada di bawah, masih di bawah. Pas udah benerin dia agak turun, gue posisi agak naik gitu kan. Nah pas gue bangkit tuh ada suara ketawa gitu ya kan. Nah tapi suaranya di kiri bang. Nah gue nih refleks ngeliat ke kiri gini kan, si Wono tuh juga gue ngeliat ke kiri bang, ngeliat si Wono tuh kayak ngeliat ke kiri. Nah gue mikirnya pasti si Wono denger juga kata gue gitu kan. Cuman udah akhirnya kita jalan lagi tuh bang, pokoknya gue nggak ngasih tahu di situ juga lah, pokoknya gue jalan berusaha naik. Nggak lama dari itu pokoknya nyampe pos 3 itu jam 8, gara-gara gue ambruk, pokoknya lama di situ, nggak taunya beberapa ya sekitar 20 menit atau 10 menit gitu, gue lupa. Nyampe lah pos 3 bang, di situ rame banget pendaki pada ngecamp di situ. Akhirnya di situ teman gue Wono bilang kayak gini, lu masih kuat nggak Prin gitu kan, habis pos 3 pos 4 gitu. Terus gue nanya, terus kita kalau nyampe di pos 5 buat ngecamp nyampe jam berapa, kata gue gitu kan. Nyampe jam 11an tergantung dulunya, kata si Wono, apalagi kondisi kaki lu begini. Wah gila, ya udah Won. Terus si Rapi langsung nyeletuk, udah pos 3 aja ngecamp, kaki gue juga kena. Si Rapi bilang kayak gitu. Akhirnya ya udah keputusan pos 3 kita muter dulu nih, karena rame banget bang situ, banyak yang ngecamp. Karena itu udah jam 8 malam lah ya, posisi hujan. Akhirnya kita muter nih, dapat space lah. Ini ada warung di sini, ini pos di sini. Nah ini jalur, nah gue posisi di sini bang. Nah, posisi di sini itu akhirnya kita nirin tenda, cuman posisinya gue ambruk bang situ, ambruk lagi gue bang, pokoknya dua teman gue ini masang tenda lah ya kan. Gue juga nggak enak, gue bilang, Won maaf Pi, kata gue gitu, Won Pi maaf, kata gue nggak bisa bantu, kata gue gitu kan. Ambruk gue bang situ, nyampe ada pendaki nanya, bang kenapa lu bang? Tuh. Kayak gue kram bang, udah lewat aja, dia mau pergi lah ya kan, udah lewat aja bang, lewat lah. Akhirnya udah dirin tenda, kelar dia 30 menitan lah, kelar semua beres-beres karena basah banget lah bang gue bang. Akhirnya udah, gue karena nggak masang tenda kan nggak enak, akhirnya gue masak bang, gue masak di situ buat Wono sama Rapi sama gue juga lah. Akhirnya udah masak jam 9-an makan ya kan, udah matang semua makan, aman-aman aja lah bang tenda. Nyampe teman gue tuh si Rapi yang ledek gue lah di dalam tenda, Prin gitu, udah tadi mau turun sekarang naik lagi, udah bisa nyampe pos 3 keren lah gitu, nyampe bikin video lah sama dia, diledek-ledek kayak gitu. Gue ya udah akhirnya makan tenang. Baru tuh bang sekitar jam 10 itu kita udah mulai istirahat nih bang ya kan, udah mulai istirahat. Nah baru nih bang sekitar jam 11 sampai jam 12 gue baru tahu bang di pos 3 tuh ada babi bang. Ada babi, gue baru ngedenger suara pertama kali, suara babi itu di situ bang. Kata gue gila, kata gue wak gitu kan. Baru tuh bang ya banyak lah pendaki-pendaki yang kayak oh ya ada babi woy gitu kan, oh ya ada babi gitulah, rame lah pokoknya. Nyampe jam 12 suasana nih bang, pokoknya suara babi itu hilang gitu kan, hening bang. Jam 12 malam itu gue nggak bisa tidur. Kalau Wono itu mungkin karena shift 3 capek atau gimana ya, Pulas dia. pules banget bang, pules banget ya. Si Rapi tidur bangun, teman dia agak pules juga. Pokoknya gue nggak bisa tidur bang, nyampe jam 12 itu nggak bisa tidur, dingin juga kan kata gue. Akhirnya udah gue maksain tidur bang, tiba-tiba kebangun bang jam 2. Gue bangun melek gue bang, Rapi gue nengok, Rapi udah pulas, si Wono udah pulas, gue kebelet kencing bang, kebelet kencing gue ya kan.
gue nyenggol Rapi nih buat minta tolong temenin gue. Kalau Wono gue nggak berani ganggu lah, kayaknya capek banget nih ya kan, kata gue. Udah plus banget sih Wono. Akhirnya apa bang, gue maksain sendiri bang. Nah di tenda gue nih, samping tenda nih ada pohon bang, ada pohon gede. Akhirnya gue berani bang, kebelet banget tuh bang, udah dingin ya kan, mau nggak mau tuh bang gue buka tenda, gue keluar, gue langsung kencing bang situ bang. Nah mata gue ini kan seliweran nih bang, gue langsung ingat kejadian yang kata di pokoknya sebelum pos 2 tuh, yang kata gue ngeliat cewek muka rata itu bang. Gue langsung inget mata gue nih pasti mau nunjukin sesuatu nih, kata gue. Dalam hati aja nih gue ngomong kan, gue nunduk aja bang nyampe gue kelar ini apa buang air kecil ya kan, sampai buang air kecil gue nunduk aja. Ada kali gue mata gue tuh bandel banget bang, pengen ngeliat ke atas ke bawah ke samping gitu kan, gue tetap nunduk bang, berusaha nunduk. Kata gue apa sudah itu bang, hawanya udah kelar nih bang, hawanya beda bang, merinding gue bang. Langsung gue bang masuk bang, masuk tutup. Ini memang benar-benar pulas nih kata gue, 2 orang kata gue kan. Baru tuh bang tidur sekitar 10 menit 15 menit merem gitu, gue paksain. Gue dengar suara kerincingin dari mana. Sama apa bebarengan nama ini bang, sama apa namanya, kepakan kuda gitu, kaki. Mungkin kayak kereta kencana gitu ya. Nah kayak gitu bang, gue ngedenger kayak gitu bang. Kata gue, kok ada suara kayak gini, kata gue kan. Sama truk gitu kan, suara kuda gitu, sepatu kuda. Gue mikirnya soalnya tasnya Wono tuh ada kelincingan, tapi Wono nih pules, nggak mungkin, takutnya gerakin tas gitu kan. Kagak mungkin, itu lama bang. Nah terus habis sudah itu gue mikirnya juga takutnya gara-gara si Wono di tasnya ada kelincingan kayak gitu, takutnya ada pendaki. Gue mikirnya tapi itu di jam 2 jam 2 lewatan kan, kata gue nggak mungkin juga apa ya, apa gimana, gue juga nggak tahu lah, takutnya emang ada pendaki tasnya kayak si Wono yang ada kelincingan gitu kan. Tapi itu lama bang, agak lama bang dari itu. Terus ya ada kali sekitar 3 menitan, itu agak jauh bang, jauh. Gue langsung gue ya gitulah bang, pokoknya anjir itu apaan kok kayak suara gini. Habis itu gue paksain tidur bang, udah gue tidur bang, nggak lama pokoknya gue paksain tidur bang, agak pules tuh kaki gue, kayak ada yang tarik bang, kayak gini bang. kayak gini bang, gue kayak kaget gitu, gue kaki gue nih kayak ditarik ke depan gitu. Kata gue astagfirullahaladzim gitu. Langsung gue berdiri bang, kayak gini langsung, astagfirullahaladzim. Gue langsung nunduk kan, langsung tidur lagi, mepet gue ke Rapi, kata gue. Wah astagfirullahaladzim, gak bener nih, kata gue. Kaget gue bang, tiba-tiba kayak gitu, gak bener. Soalnya emang gue sebelum di gunung juga pernah lah ngalamin kayak gitu bang, kayak tangan gue nih kayak ada yang narik kayak gitu. Nah jadi kalau yang kayak gitu gue juga refleks, gue tahu pasti ada nih, kata gue kayak gitu. Pernah lah gue selain di gunung ngerasain kayak gitu. Kaget kan gue, langsung gue nempel ke Rapi nih bang. Habis itu baru deh bang bangun pagi, ya udahlah singkat cerita bangun pagi. Oke lah gue sama teman gue bilang mau summit gak lu? Kagak lah, kaki gue masih kerasa, kata gue gitu kan. Ya udah habis itu prepare lah bang, jam 9 ya udah prepare gitu kan. Nah di samping pohon nih kan ada pendaki bang, ada tenda juga. Nah pas teman gue prepare nih, gue iseng nanya bang, karena dia posisinya di samping gue juga kan, ada 2 nih yang di jalur. Bang lu sekitar jam 2, gue tanya bang, ngedenger suara kagak bang? Suara apa? Gue langsung nanya bang ke situ, cuman gak diketahui nama 2 teman gue ini. Gue nanya gitu bang, suara apaan bang? Suara kencingan Deman bang, gue dengar duduk gitu bang. Yang bener lu, katanya gitu kan. Si itu bilang kayak gitu. Gue kagak denger apa bang, kata dia gitu. Udah habis itu gue diem aja tuh. Pas udah itu gue langsung ya udahlah prepare, bantuin Wono sama Rapi. Akhirnya singkat cerita baru tuh gue bawa sampah lah bang, bawa sampah turun.
Nah pas di pos ojek, pokoknya teman gue tuh ya lari-larian lah. Dia, Prin lu lari mau nggak? Kagak lah, udah lu duluan aja. Awal saya paling belakang bang. Itu belakang kagak ada yang turun. Pokoknya itu sekitar jam 10 tuh. Pokoknya ada yang naik, cuman nggak banyak gitu. Ada yang naik. Nah habis udah itu pas di pos ojek ke bawah. Pas di pos ojek ke bawah, itu dia foto-foto dulu lah. Foto-foto dulu. Itu saya tinggalin bang. Saya duluan nih. Duluan. Pas sudah ada kayak melengkung, jalur melengkung gitulah dari trek tangga lurus ke bawah, itu pada foto-foto bawa nama Rapi karena ada sinyal tuh di situ. Kalau saya duluan bawa sampah lah, kata Wono buang sampah yang kata ada pembuangan lah, lupa gue namanya apa tuh, Pos sampah ya, itu biasanya di bawah. Ya. Akhirnya gue bawa lah, gue duluan lah kata gue. Nah itu gue kelihatan bang, jadi belokan gini, ini trek tangga, jadi melipir gini kan, maksudnya belokan gini, kelihatan nih Wono Marapi masih di situ. Cuman pas sudah gue agak turun, itu kan rapet bang, agak rapet lah ya treknya. Itu gue kayak ada yang ngikutin bang. Pas gue jalan kayak ada yang jalan juga di belakang. Tapi gue nengok ke belakang kagak ada. Gue ngerasa kayak diikutin bang. Itu padahal pagi ya, sekitar jam 10-an lah, jam 10 jam 11 gitu. Itu gue posisi karena gue juga nggak tahu, gue duluan deh. Gue bilang sama Rapi sama Mono kayak gitu kan. Dia mau foto-foto, gue duluan deh. Kalian bawa sampah, gue tunggu lu di sono ya. Kayak gitu, gue bilang kayak gitu bang. Pas gue duluan, gue ngeliat dia berdua masih di sono, masih kelihatan sama gue, dia masih foto-foto, agak jauh emang, melipir gini kan, belokan kayak gini. Gue keliat nih di berdua, cuman pas gue jalan nih agak rapet gitu, masih itu kayak ada yang ngikutin di belakang. Kata gue, makin cepet gue jalan bang, itu posisi kagak ada yang naik, kagak ada yang turun juga tuh. Padahal hari Minggu kan ya turun. Langsung gue duluan, gue buru-buru gue jalan. Anjir kayak ada yang ngikutin kata gue, suara kayak gitu kan, ngerasa ada yang ngikutin gue, buru-buru gue. Singkat cerita ya udahlah, teman gue ada nyusul, barulah break lah situ di dekat pos sampah situ, break makan segala macem, baru gue di situ gue cerita bang, itu ke Wono, Won, lu waktu yang kata kaki gue dua-duanya kena, lu ngeliat ke kiri ya, ngedenger nggak lu? Kagak. Kayak gitu bang, padahal gue jelas ngeliat nih bang, si Wono nih ngeliat ke kiri pas kaki gue ambruk, pas gue bangkit nih ya kan, bangkit, gue ngeliat pas ada suara yang kuntilanak gitu, gue ngeliat si Wono nih ngeliat ke kiri juga. Ternyata dia bilang kagak gue, kayak gitu bang. Akhirnya ya udahlah, lanjut lagi lah, udah nanti aja ceritanya kata si Rapi gitu kan, udah ntar aja ceritanya. Akhirnya udah bang, akhirnya kita balik jam siang lah bang, balik. Pokoknya nyampe rumah Rapi tuh jam 9. Pokoknya malam lah karena macet gitu ya. Gue lupa. Pokoknya jam 8 atau jam 9 baru tuh bang situ bang. Gue ceritain semua bang. Gitu kan. Lu ini enggak ngedenger enggak? Pas ini yang kata kaki gue kram pertama. Kagak juga gue. Temen gue nih 2 orang nih kagak ini. Karena mungkin udah berkali gue. Dia tuh nge-track biasanya nggak kena malam bang, dia berdua nih, kalau ya dia memang udah biasa lah ya kan pengalamannya, kagak ada hal aneh lah gitu kan. Gue ceritain juga tuh, pas lu gue pulos banget sih kata gue gitu kan, gue ceritain semua situ, gue minta nemenin kencing kagak ada ini sautan, pulos mana lu tidur gitu kan. Iya, emang lu kencing? Iya gitu kan, ngedengar suara ini gue, lu katanya gitu kan. Nah habis udah ini nih, yang kata gue cerita juga tuh, lu tahu nggak yang kata gue bilang astagfirullah itu yang lu nyaut, itu gue ngeliat cewek kata gue gitu kan, Karata kata gue gitu. Yang bener lu, ya lagian lu kagak ada suara kata gue gitu kan, pada nunduk aja kata gue gitu bang. Nah baru bang, tapi gue sebelumnya belum bilang nih ke lu, baru nih bang di akhir gue bilang gue bilang kayak gini. Di akhir gue bilang, Won Pi kata gue emang gak bilang dari awal nih ceritanya. Kenapa emang? Gue tuh pendakian ini nih dari si Maksi segala macam ini, gue kagak izin sama orang tua gue. Oke. Gitu, bang. Gue kagak izin bang. Nah gue tuh juga sadar waktu pas kaki gue bener-bener ambruk bang, gue tuh langsung kayak mikir pokoknya saking kesakitan juga sambil mikir kayak, anjir apa ini efek gua nggak izin kayak gitu bang sama orang tua.
kayak gitu bang, apa ini efeknya segini gini gitu, maksud gue ini parah banget gitu kan. Gue nggak tahu kalau emang gue maksain bener nyampe ke atas gitu kayak gimana, apa ini efeknya gitu, nggak izin sama orang tua kata gue. Terus baru di situ si Wono bilang gini, gila aja lu kata gitu, dia bilang kayak gitu. Terus kalau tahu gitu juga gue nggak bakal nemenin lu kayak gitu. Pas gue bilang, gue minta maaf, nggak bilang karena gue juga nggak izin Won, tapi baru dia bilang gitu, gila aja lu, kalau kayak gitu juga gue nggak bakal nemenin lu, banyak kejadian yang kagak izin kayak gitu bisa nyasar kata Wono kayak gitu. Untungnya nggak terjadi yang aneh-aneh ya, seperti ya cuma kayak gitu-gitu aja gitu. Untungnya cuman kayak ya udah, mungkin yang anehnya itu tadi bang, yang kata gue udah mau turun malah kayak dibikin kayak mau naik lagi kayak gitu bang. Itu yang bikin aneh juga, teman gue kayak gitu. Gue juga nggak tahu pengennya naik gitu kan, kayak gitu nih bang, kayak gitu sih ceritanya. Akhirnya udah teman gue ya maafin gue lah, udah lain kali jangan kayak gitu. Jadikan pelajaran aja nih ya. Nah, betul. Next nanti kalau emang pengen naik gunung ya izin lah minimal. Nah betul bang, izin kayaknya perlu banget lu sih, restu orang tua lah ya. Jadi kan kalau kemana-mana walaupun kita udah gede ya, udah remaja kayak gini, tetap harus kemana aja harus bilang izin minimal lah. Jadi orang tua tuh nggak nyariin kayak gitu. Betul sih. Nah gue juga waktu itu kan salahnya juga gue bilang ke orang tua gue tuh lembur kerja gitu. Berbohong juga. Nah, gue makanya kata gue Iya. selama kejadian itu gue mikir aja sampai kayak gini ya, maksud gue udahlah. Tapi ya jadikan pelajaran aja ya. Yang penting kan bisa turun lagi dengan selamat semuanya ya, sampai rumah juga nih. Sampai rumah alhamdulillah bang. Oke nih Apri, ini kan pendakian lu di tahun 2022 ya? Iya, berarti baru tahun bulan September kemarin lah. tahun kemarin ya, maksudnya ya. Iya. Ini kan first time lo mendaki. Nah, benar bang. Kebanyakan kan kalau first time mendaki pasti ada kejanggalan-kejanggalan yang kayak gitu nih. Iya. Nah, di situ yang gue mau tanya ini, lu kapok gak nih naik gunung lagi gitu? Kalau gue sih, ya sebenarnya gue nggak kapok ya bang, masih pengen banget lah. Namanya belum ngerasain surken lah gue bang. Gitu. Pengen banget lah, insya Allah nanti lagi lah. Oke, next bakalan naik lagi, berarti nggak bosan ya? Nggak bosan lah. Nggak bosan gitu. Mungkin juga gue nggak ngeremehin lagi lah bang. Nah iya benar. Nggak ngeremehin lagi kayak waktu kemarin itu. Iya, karena emang kalau naik gunung itu walaupun kita nggak ngerokok, rajin olahraga, belum tentu kuat naik gunung. Iya bang, gue juga nggak ngerokok, makanya gue kayak ngeremehin gitu bang. Beda kayak gue sama anak-anak, kalau yang udah ngerokoknya push, ya tetap naik aja gitu. Iya, betul. Karena kan satu kan juga mental dan fisik juga harus bener-bener ini loh, dijaga gitu. Betul sih. Aprin. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Manga dan juga Bang Aprin ya. Yes. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.